Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan King Master Mat, media belajar matematika online. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah berjumpa lagi. Kita King Master Mat menyajikan soal pembahasan ya, trik cepat mengerjakan soal P3K tahap 3 khusus matematika ya. Insya Allah ini akan bermanfaat dan berguna dalam perjuangan P3K nanti ya Bapak Ibu. Insya Allah kalau Bapak Ibu semua mempelajari trik-trik cepat ya mengerjakan soal P3K tahap 3 matematika ini, Insya Allah 99% lolos gitu ya. Oke. Karena pemerintah pada tahun 2022 ini ya, pemerintah insya Allah akan mengadakan seleksi P3K tahap yang ketiga gitu ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana ya, saksikan video pembahasan trik cepat mengerjakan soal P3K tahap 3 matematika yang disajikan oleh King Master Mat ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Ini masih new dan hot ya. Soal-soalnya saya sajikan soal-soal yang FR ya, yang dijadikan soal-soal seleksi tahap 1 maupun tahap 2 tahun kemarin gitu ya, tahun 2021. Nah ini kita bahas tuntas dan kita berikan trik cepatnya gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan soalnya gitu ya. Sebelum masuk ke soalnya, di sini ada tes kompetensi teknis matematika ya. Di sini nanti kita bahas tes kompetensi teknisnya, disertai yang pertama adalah tips ya dan triknya gitu ya. Kemudian nanti kita membahas contoh soal juga, kemudian teknis pedagogik ya, kemudian profesional khusus mapel matematika gitu ya. Oke, untuk lingkup kompetensi teknis yang pertama ya, yang pertama itu kita harus menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam ya. Itu tentunya kita mapel apa saja kita harus menguasainya secara luas maupun mendalam. Yang kedua, kita harus menguasai dan menemukan konsep, pendekatan, teknik, dan metode ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang relevan. Kemudian yang ketiga, mengelola informasi ya. Kemudian yang keempat, mengadaptasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa? Karena sekarang pada zamannya 4.0 ini kita dituntut untuk cerdas teknologi informasi gitu ya, sekaligus komunikasi. Apalagi di Jepang itu sudah dirilis untuk 5.0. Jadi kalau kita tidak cerdas teknologi informasi dan komunikasi, 4.0 ini zamannya 4.0, kita akan ketinggalan ya, akan ketinggalan dengan negara-negara yang lain gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah menerapkan konsep teoritis materi pelajaran yang diampu. Jadi kalau kita matematika ya harus tahu ya, tahu paham konsep teoritis materi pelajaran yang kita ampu, yaitu khususnya matematika. Kemudian merancang dan melaksanakan penelitian tindakan kelas, dan selanjutnya adalah bekerja di bidang keahlian pokok. Kalau matematika ya berarti kita mengajar matematika ya, baik itu sebagai guru atau tentor privat gitu ya. Jadi kita agar ahli dalam bidang kita yaitu matematika. Oke, kita masuk soal yang pertama. Dalam sebuah kelas
mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. B. Membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah penerapan pendekatan pembelajaran matematika realistik. C. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. D. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran. Sedangkan yang E. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika. Nah, ini kita bahas ya, kira-kira jawaban yang paling tepat apa gitu ya. Menurut penelitian, tindakan kelas itu bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran mayoritas siswa kurang aktif ya, titik beratnya di sini adalah kurang aktif, maka PTK itu dilakukan dengan tujuan melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan ini ya, meningkatkan keaktifan siswa. Oleh karena itu ya, dari pilihan yang disajikan A, B, C, D, E, ini yang tepat adalah A, yaitu apa? Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik ya. Itu tujuan PTK, yaitu meningkatkan keaktifan siswa. Kenapa? Karena mayoritas siswa kurang aktif gitu, yaitu tujuan PTK yang dominan gitu ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal ya. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus ya, salah menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah titik. A. Memperbanyak contoh-contoh yang menggunakan rumus kombinasi. B. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual tentang permutasi. C. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi ya. Ini sepertinya C juga cukup cukup masuk ke dalam jawaban gitu ya. Tapi kita lanjutkan dulu. D. Membandingkan rumus permutasi dan kombinasi. Sedangkan E. Memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi ya. Oke, kita bahas. Saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut karena para siswa menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Hal ini dapat diindikasikan bahwa siswa kurang memahami permasalahan yang ada, termasuk masalah permutasi atau kombinasi. Maka di antara jawaban A sampai E ini yang paling tepat adalah C ya, yaitu apa? Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi gitu ya. Bisa diterima ya. Oke. Itu jawaban yang tepat ya untuk menyelesaikan atau memberikan solusi permasalahan ketika siswa itu bingung ketika diberikan soal apakah ini kombinasi atau permutasi gitu ya. Oke, saya kira bisa dimengerti,
Kita lanjutkan soal yang ketiga. Soal yang ketiga, diketahui judul PTK, yaitu penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Tunjungan. Yang pertama, berpikir kritis. 2. Problem posing. 3. Pengajuan masalah. 4. Pembelajaran matematika. Dari poin-poin tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah titik. Yang pertama 1 dan 2, B 3 dan 4, C 1, 2 dan 3, D 1 dan 3, E semua benar gitu ya. Oke, berarti kita harus tahu ya poin-poin yang harus dibahas dalam kajian pustaka itu apa saja ya. Oke, kita bahas. Kajian pustaka berfungsi untuk memberikan landasan teori ya terkait dengan topik penelitian yang akan dilakukan gitu ya. Terkait dengan judul tersebut, maka pada kajian pustaka sekurang-kurangnya harus membahas tentang berpikir kritis ya, karena di sini konteksnya ada berpikir kritis gitu ya. Kemudian dan pengajuan ini ya, pengajuan masalah atau problem posing gitu ya. Ini ya, ada 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya, yaitu 1 dan 2, berpikir kritis dan problem posing gitu ya. Oke, saya kira bisa dimengerti ya. Oke, lanjut ke soal 4. Kita masuk ke profesional ya, soal profesional matematika gitu ya. Soal yang keempat, 2 keluarga yang masing-masing terdiri dari 2 orang dan 3 orang ingin foto bersama. Banyak posisi foto yang berbeda dengan anggota yang sama selalu berdampingan adalah, artinya 2 orang ini harus selalu berdampingan dan 3 orang ini harus selalu berdampingan, tidak boleh mereka berpisah gitu artinya ya. Oke, berarti di sini ada 2 kelompok ya, 2 orang gitu ya sama 3 orang. Nah, berarti ini kalau saya misalkan ini A, ini saya misalkan ini kelompok B gitu ya. Oke, yang pertama berarti ini A ya, sini B gitu ya, atau ini B, ini A, ini B, ini A gitu ya. Oke, berarti ada berapa cara? Ada 2 cara ya, ada 2 cara. Kemudian perhatikan di sini A-nya kan ada 2 orang ya, berarti 2. A-nya ada 2, berarti artinya ada 2 faktorial gitu ya. 2 faktorial itu berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian B itu kan ada 3 orang, berarti ada 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 ya. Oke, berarti dari sini ada 2, ada 6 ya. Berarti kesimpulannya banyak caranya ya, banyak cara foto bersama ya, foto bersama, yaitu berarti apa? 2 dikali 2 dikali 6 sama dengan berapa? 24. Berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah A ya. Oke, saya kira bisa dimengerti ya, bisa dipaham ya. Oke, pelan-pelan yang penting pasti. Oke, lanjut soal yang kelima. Diberikan sebuah garis yang menyinggung parabola Y
sama dengan X kuadrat di titik 1,1. Berarti ini X1, ini Y1. Persamaan garis singgungnya adalah titik gitu ya. Oke. Berarti di sini ada parabola ya. Ini ada garis yang bentar. Ada garis yang menyinggung gitu ya. Di sini ada garis yang menyinggung, seret, bentar, pelan-pelan. Nah, ada garis yang menyinggung ya di satu titik ini ya. Oke. Ini titiknya adalah X1, Y1 gitu ya. Oke. Ini parabolanya ya, Y sama dengan X kuadrat. Berarti kita persamaan garis singgung itu apa? Persamaan garis singgung ya, PGS itu kan rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu ya. Berarti kita harus mencari gradiennya dulu ya. Gradien itu M ya, dilambangkan dengan M, itu Y aksen ya. M sama dengan Y aksen. Y nya mana? Y nya ini toh. Nah, Y nya adalah X kuadrat. Berarti kalau Y aksen, Y turunan Y berarti 2X gitu ya. Oke. Kalau ada garis ya, ada garis Y sama dengan AX plus B ya, maka M-nya ya, maka M-nya itu adalah koefisien variabel X gitu ya. Berarti ini berapa kalau gitu? 2 gitu ya, berarti M-nya ada 2. Berarti PGS-nya kita masukkan, berarti Y min Y1 1, M-nya 2 dikalikan X min X1 nya 1 gitu ya. Berarti Y min, ini ya, min 1 sama dengan 2X min 2. Berarti Y sama dengan 2X min 1 ya. Ini pindah ke kanan menjadi plus 1. Mana berarti jawabannya? Y sama dengan 2X min 1. Jawabannya adalah B gitu ya. Oke, jawabannya berarti B. Oke, gitu ya. Kita lanjut soal yang kelima. Soal yang keenam ya. Sorry tadi sudah soal kelima, sekarang kita lanjut soal yang keenam. Persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X min 3 karena refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dilanjutkan lagi dengan refleksi terhadap Y sama dengan X adalah titik-titik gitu ya. Berarti ini mengenai transformasi geometri ya. Oke, mengenai refleksi atau pencerminan gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan kita punya ini refleksi ya, ini refleksi ya, refleksi atau pencerminan. Ini misalkan kita punya titik ya, punya titik, terus ini bayangannya gitu ya, bayangan. Kalau refleksinya itu terhadap X, terhadap Y sama dengan X, titiknya itu misalkan X, Y, maka bayangannya menjadi Y, X. Kemudian kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X ya, negatif X, kalau kita punya titik X, Y, maka bayangannya menjadi negatif Y, negatif X gitu ya. Oke, kita aplikasikan ya. Kita aplikasikan ke soalnya. Yang pertama kita punya garis gitu ya, punya garis Y sama dengan 2X min 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X gitu ya. Perhatikan di sini Y sama dengan negatif X, awalnya X itu ya,
Kalau titik awalnya X, Y, maka bayangnya menjadi negatif Y, negatif X. Berarti artinya X-nya itu menjadi negatif Y, sedangkan Y-nya menjadi negatif X. Berarti tinggal diganti saja. Ini di sini ada Y, Y-nya berarti menjadi apa? Negatif X. Berarti negatif X sama dengan 2X. Berarti 2 dikali X-nya menjadi apa? Negatif Y. Berarti dikalikan negatif Y gitu ya. Kemudian min 3, berarti negatif X sama dengan negatif 2Y min 3. Oke, gitu ya. Kemudian sekarang dilanjutkan refleksi lagi terhadap garis Y sama dengan X ya. Oke, perhatikan di sini. Kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan X, titik awalnya X, Y, maka bayangnya menjadi Y, X gitu ya. Berarti X-nya menjadi Y, sedangkan Y-nya menjadi X gitu ya. Oke, tinggal diubah saja. Berarti X-nya menjadi apa tadi? Y. Berarti negatif Y sama dengan min 2 gitu ya, dikali Y-nya menjadi apa? Y-nya menjadi X. Berarti dikalikan dengan X min 3. Berarti min Y sama dengan min 2X min 3 ya. Oke. Ini karena jawabannya dinyatakan dalam bentuk 0. Oke. Berarti ini kita pindah ke ruas kanan ya. Kita pindah ke ruas kanan, berarti 0 sama dengan Y gitu ya. Y min 2X min 3. Atau kalau bingung ya dibuat saja nolnya di belah kanan, berarti Y min 2X min 3 sama dengan 0. Mana jawabannya? Jawaban yang tepat adalah B gitu ya. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Saya kira bisa dipahami ya. Kita lanjut soal yang ke-7. Diketahui F bundaran G ya, F bundaran GX sama dengan negatif 3X plus 8 dan Fx nya sama dengan 3X plus 2. Dengan demikian rumus dari GX adalah titik-titik ya. Oke. Fungsi komposisi ya. Diketahui F bundaran G sama Fx, ditanyakan GX ya. Kalau kalian ingin menjawab secara konsep seperti ini ya. Oke. Berarti F bundaran GX akan sama dengan negatif 3X plus 8 ya. Ini itu artinya ya, artinya G nya dimasukkan ke fungsi F ya, belakang masukkan ke depan ya. Berarti artinya F dalam kurung GX gitu ya kan sama dengan negatif 3X plus 8 gitu ya. Oke, berarti F nya mana? F nya ini 3, berarti X nya diganti GX, berarti 3 dikali GX ditambah 2 sama dengan negatif 3X plus 8. Karena kita mencari GX nya, 2 nya pindah dulu, berarti 3 kali GX sama dengan min 3X, ini 8 ya. Ini 2 dipindah kanan menjadi min 2, berarti plus 6. Berarti GX sendiri akan sama dengan negatif 3X plus 6 per 3 ya. Berarti hasilnya adalah negatif X plus 2 gitu ya. Oke, negatif X plus 2 ya. Atau mana jawaban yang tepat ya? Yang tepat ini negatif X, berarti B ya. Oke, yang tepat jawaban adalah yang B. Ini berarti atau GX sama dengan 2 min X. Jawabannya adalah B. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut soal yang ke-8. Sebuah keranjang berisi 6 bola hitam dan 4 bola putih
Dari keranjang tersebut 3 bola diambil tanpa pengembalian ya. Berarti bola yang diambil tidak dikembalikan lagi. Pertanyaannya, peluang terambil 2 bola hitam dan 1 bola putih adalah oke. Ini kita pakai kombinasi ya. Pakai konsep kombinasi saja ya, gitu ya. Jawab, peluang 2 hitam 1 putih, gitu ya. Berarti sama dengan kombinasi 2 dari 6 ya. Peluang 2 ya, 2 hitam, hitamnya ada 6, berarti kombinasi 2 dari 6. Kemudian peluang 1 bola putih, putihnya ada 4, berarti kombinasi 1 dari 4 dibagi totalnya ada berapa? 3, berarti total bola ada 10, yang diambil 3, berarti kombinasi 3 dari 10 ya. Oke, berarti sama dengan kombinasi 2 dari 6 itu artinya 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial dikali kombinasi 1 dari 4, berarti 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial, gitu ya, dibagi kombinasi 3 dari 10, berarti 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial ya. Mana yang bisa dicorek ya? Kita corek. Kita corek ya. Ini bisa kita corek, thread ya. Terus ini kita bisa corek. Nah, gitu ya. Berarti tinggal ya, kita tulis lagi. Berarti ini 6 faktorial ya, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial, gitu ya. Oke, dibagi 2 faktorial dibagi, gitu ya. Ini kan habis ya. 10 faktorial, di sini ada 7 faktorial, berarti tinggal 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial, thread dibagi 7 faktorial. Kita corek aja ya. Oke, kita corek, gitu ya. Ini corek. Kemudian mana yang bisa dicorek? Yang bisa dicorek 9 ya. 9 sama 3. Di sini masih 3. Kemudian 6 sama 3 dicorek masih 2. 2 kali 5 10, berarti bisa dicoret sama 10, gitu ya. Berarti tinggal 4 dibagi 4 bagi 8, yaitu hasilnya adalah setengah. Mana jawaban yang tepat? Jawabannya tepat adalah A, gitu ya. Oke, mudah sekali, pelan-pelan, yang penting pasti. Gitu ya Bapak Ibu, saya kira bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Kita lanjut soal yang ke-9. Oke, seorang siswa harus mengerjakan 5 dan 7 soal, tetapi 1 dan 2 harus dikerjakan. Banyak pilihan yang mungkin adalah, oke, ini memilih 5 dari 7 ya. Memilih 5 dari 7, tapi syaratnya nomor 1 dan 2 itu harus dikerjakan. Ini kita bisa menggunakan aturan kombinasi ya. Bisa menggunakan aturan kombinasi. Kalau kombinasi secara umum itu kombinasi R dari N ya, itu akan sama dengan N faktorial dibanding R faktorial kali N min R faktorial ya. Ini rumus kombinasi ya. Oke, berarti ini memilih 7 dari 5 ya, memilih 5 dari 7, sorry. Berarti kombinasi 5 dari 7, gitu ya. Oke, karena di sini mempunyai syarat nomor 1 dan 2 harus dikerjakan, berarti
ini tidak boleh harus dipilih ya, harus dipilih, berarti tidak masuk dalam unsur ya, dalam unsur kita memilih, karena ini sudah diwajibkan gitu ya. Berarti artinya di sini kita kurangi 2, di sini kita kurangi 2 gitu ya. Berarti tinggal kombinasi 3 dari 5 ya. Berarti sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial, berarti sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dikali 2 ya. 2 faktorial itu 2 kali 1 dikali 3 faktorial ya. Oke, bisa dicorek gitu ya. Oke, kita corek biar kelihatan. Corek-corek, dicorek-corek ya. Ini masih 2 ya. 5 kali 2 berapa? 10 ya, berarti 10 cara. Ada 10 cara. Jawaban yang tepat mana? Jawaban yang tepat adalah E gitu ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kita masuk soal yang terakhir pembahasan dari King Master Math ya, yaitu soal yang ke-10. Perhatikan gambar berikut. Daerah Z dibatasi oleh fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 16 dan fx sama dengan x min 2. Luas daerah Z ya, luas daerah Z adalah ya, gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, gambarnya seperti ini. Di situ ada parabola ya, parabola fungsinya adalah x kuadrat min 8x plus 16, kemudian dibatasi ya, dibatasi oleh garis lurus x min 2 gitu ya. Pertanyaannya luas daerah Z, Z itu ini berarti ya. Nah, Z itu ini. Nah, pertanyaan luas daerah Z berarti luas daerah ini gitu ya. Oke. Berarti langkah awalnya kita harus sama dengankan dulu ya. Kita sama dengankan fx sama dengan fx satunya gitu ya. Berarti x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan x min 2. Berarti x kuadrat ini x nya pindah ke kiri, berarti min 9x, min 2 nya pindah ke kiri juga, menjadi berapa? 8 ya. Ini 16 ya, 16. Saya ganti aja. Ditambah ya, ditambah 16, berarti ditambah 18 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ya, rumus luas, luas itu rumusnya adalah D akar D dibagi 6A kuadrat ya. Berarti kita cari D nya dulu. D itu adalah diskriminan, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B nya berapa? B nya negatif 9 kuadrat min 4 kali A nya 1 kali C nya 18, berarti sama dengan 81 min 18 kali 4, 40 ditambah 3272 ya. Berarti hasilnya adalah 9 ya. D nya 9 kita masukkan, luas sama dengan 9 dikali akar 9 per 6 dikali A nya 1 kuadrat gitu ya. Berarti 9 dikali 3 per 1 kuadrat, 1 kali 6 6 gitu ya. Berarti kita corek aja, kita corek gitu ya, masih 2. Berarti 9 per 2 itu berapa? 4,5 satuan luas. Oke, jawabannya tepat berarti yang mana? Jawabannya tepat adalah yang B. Oke, saya kira bisa dipaham ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan 10 soal yang sudah King Master Math sajikan ini kita bahas dengan rinci, dengan detail. Mudah-mudahan manfaat barokah. Silakan dipahami Bapak Ibu.
Jika sekali menonton belum paham betul, silakan diulang terus, diputar. Insya Allah Bapak Ibu akan menguasainya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan perjuangan seleksi P3K tahap ketiga tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan kita semua ini nanti kita bisa lolos semua dalam seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 gitu ya Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika Bapak Ibu ingin menonton pembahasan video-video yang lain persiapan P3K ya, video yang lain linknya ada di kolom deskripsi ya, silahkan dibuka dan dikepoin, ditonton sampai tuntas gitu ya Bapak Ibu. Please like and subscribe Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru menonton video ini silahkan di like, dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe mohon di subscribe channel King Mas Rumad agar bisa berkembang dan memberikan manfaat keberkahan ilmu bagi Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia ya. Oke, terima kasih jika ini bermanfaat. Jika ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat dari King Mas Rumad, media belajar matematika online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.